Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang setia, yang selalu ada menyertai setiap kita. Mari hari ini bersama-sama dengan imanmu, mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapa kita yang setia. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Kami katakan kami tenang ya Tuhan Yesus. Jiwaku dalam hadirat-Mu, dan Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Engkau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Kau
Mari jemaat Tuhan nyatakan. Kau tunjukkan kasih setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Bapa, Engkau setia. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau setia dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu untuk setiap kami. Kau nyatakan penyediaan-Mu yang sempurna buat kami ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar kami angkat suara kami menyanyikan kesetiaan-Mu, bersyukur buat segala yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami ada semua hanya karena-Mu. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi semua hanya karena Kau, Yesus. Oh syakaralalabaya namaya karalabaya sekali, ya namaya sekiaramu. Kau sertai setiap langkah kami Tuhan. Kau pegang tangan setiap kami dan menuntunnya ya Tuhan Yesus.
Terus bangkitkan rohmu Bapak Ibu Saudara. Ingat setiap kasih-Nya Tuhan Yesus. Kau terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Syararabaya ralabaralabaya syandaralabaya. Yaralabaya syandararabaya rarabararabararabararabararabaya syandararabarabararabaya syararabararabaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kami mau mendeklarasikan Mazmur 91. Mari berjemaat Tuhan, dengan sepakat kita mendeklarasikan firman Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, kami akan menyanyikan kesetiaan-Mu. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hebat. Dan hari ini kami angkat suara kami menyanyikan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersuka cita karena Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Percaya bahwa Dia Allah yang terus memimpin langkah kita. Percaya bahwa Dia Allah yang terus menggandeng kita dan berjalan melalui setiap permasalahan dalam hidup kita. Hari ini mari sama-sama nyatakan dengan imanmu, Allah menuntun langkah kita, membawa kita naik dan tidak menjadi turun. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Katakan amin. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama katakan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang percaya sekali lagi boleh katakan amin. Haleluya.
Tuhan yang pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang damai. Boleh sama-sama sorakan. Engkau Allah yang terus memimpin setiap langkah kami. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama kok. Sekarang jemaat suara sendiri katakan, setiap langkahku boleh sekali lagi jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh nyatakan, setiap langkahku ku tahu. Biar ini menjadi nyanyian iman kita. Haleluya. Ikuti hatanya. Bersama-sama nyatakan, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang damai. Di rumah Bapa Haleluya. Di rumah Bapa surga yang damai. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Engkau Allah yang terus menuntun setiap kami, dan kami mau bersorak haleluya. Sama-sama nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya. Hey. Jemaat sendiri sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sambil lambaikan tangan sama-sama Kak. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Sungguh Kau dahsyat dalam hidup kami. Kami akan terus bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Tidak sedetik pun pertolongan-Mu terlambat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini Tuhan, kami berikan waktu kami Tuhan yang terbaik. Kasih yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa iman kami dan percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di setiap kami Tuhan. Tak terhambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari bersama-sama kita belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Kami erat pegang janji-Mu Tuhan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari sambil angkat tanganmu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan, Kau yang tahu masa depan kami Tuhan. Kau tahu keadaan kami hari ini Tuhan Yesus. Di satu kami mau percaya Tuhan, ini iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan berjalan dalam
Jemaat Tuhan katakan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan penglihatan, aku mau Sampai kemenangan itu menjadi milik kami Tuhan Yesus. Kami pegang iman kami di dalam Engkau Tuhan. Mari orang-orang yang percaya bersama-sama katakan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Oh, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Come on. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah Boleh refnya sekali lagi. Amin. yang mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi menjelang siang hari ini, anak-anak-Mu di tempat ini, kami semua di tempat-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan melalui mulut bibir hamba-Nya. Pesan Tuhan melalui pujian penyembahan sangat yakin dan percaya kemenangan menjadi milik anak-anak Tuhan. Kami tidak ragu sedikit pun Tuhan, dan aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Hanya Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, thank you semuanya. Shalom. Wow, luar biasa ya. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dari pujian penyembahan itu kita seharusnya imannya sudah bertambah, sudah bertumbuh luar biasa ya. Jadi pintu untuk mengalami Tuhan itu bukan karena engkau hanya mendengar firman saja. Dari pujian penyembahan juga sudah masuk di sana. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Siap dengan firman Tuhan?
Yuk kita buka Lukas 9 ayat 20. Tadi pagi saya menyampaikan tentang firman, tentang terkonek ya. Terkonek dengan Tuhan, jangan terkonek dengan dunia. Kalau engkau terkonek dengan dunia, engkau akan amburadul, engkau akan berantakan dan engkau akan bermasalah. Tapi terkonek dengan Tuhan, engkau akan mengalami perkara-perkara yang mustahil menurut dunia. Itu ibadah yang pertama tadi. Kita akan masuk ibadah kedua, Lukas 9 ayat 20. Saya ngomong pas, kecepatan atau kurang cepat? Pas ya, udah kenalan 100 tahun, betul? Oke, Lukas 9 ayat 20, demikian firman Tuhan ya. Ini ayat sebenarnya simple kedengarannya, tapi ini powerful, luar biasa. Mana buktinya? Dikatakan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Saya ulang sekali lagi, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, who am I? Siapa aku? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Kalau engkau dan saya baca ayat ini sepintas kayaknya biasa-biasa. Menurut lu gue siapa? Betul, itu biasa. Tapi yang ngomong ini adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Tuhan sangat concern di akhir zaman ini untuk setiap anak-anak Tuhan tahu dan menyadari siapa engkau dan saya di mata Tuhan. Amin. Ini penting. Jangan engkau hanya pikir yang penting saya di mata dunia ini apa. Jangan bangga kalau engkau di mata dunia dianggap engkau berhasil, engkau oke, engkau segala macam. Apalagi ibu-ibu, mana ibu-ibu sini katakan. Ibu-ibu di mata teman arisan, betul, yang paling penting, betul? Ya, selama masih bisa pakai tas merek, betul? Itu nggak ada yang salah. Tapi kalau hanya sekedar sampai di sana, engkau merasa dirimu aman, engkau tidak akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Tapi kalau kita di mata Tuhan, kita sesuai dengan apa rencana Tuhan, ini yang membuat engkau bisa bertahan sampai garis akhir. Yes, ini orang ada nggak sih di sini? Gini ya, saya tuh orangnya ada gila-gilanya dikit. Kalau jemaatnya nggak respon, jangan undang saya lagi ke sini gitu loh, ya. Karena apa? Buat apa? Engkau harus antusias seperti Zakius. Zakius tuh respon kepada firman. Makanya dikatakan apa, hari ini juga engkau bersama dengan keluargamu selamat kata Tuhan. Mau nggak mengalami perkara besar dengan Tuhan? Respon dong sama firman Tuhan. Hello, not for me. Jangan responi pendetanya. Gak ada jaminan, tapi engkau responi firman Tuhan. Karena ingat firman Tuhan adalah dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, dan firman adalah Allah sendiri, betul? Ya, baru dipaksa baru mau, betul? Luar biasa. Ya, oke, kita akan lihat. Menurut kita, siapa kita di mata Tuhan? Karena ini penting, karena banyak orang-orang Kristen sekarang sudah terkontaminasi dengan dunia. Yang penting dunia nganggap gue hebat, karena gue berhasil, karena gue punya ini. Gak ada yang salah dengan itu, tapi kalau hanya sampai di sana engkau punya kerinduan, engkau akan jebol. Mana buktinya? Buka Esther 1. Esther 1, kita lihat ya, Esther 1. Kalau engkau hanya dengan merasakan yang penting teman-teman saya menganggap saya berhasil, saya mama yang hebat, good mom, saya pengusaha yang hebat, saya juga mungkin pendeta yang hebat. Kalau sekali pelayanan 10 juta orang, itu gak ada yang salah. Tapi jangan hanya stop sampai di sana, halo. Dikatakan Esther 1 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada seluruh rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Yes, ini orang sebenarnya adalah orang yang paling bahagia di dunia, betul? Siapa yang pengen ibu-ibu tempat ini jadi kayak Ratu Wasti? Semua kita pengen, betul? Karena apa? Ratu Wasti ini cantiknya luar biasa. Yang mengatakan cantik itu bukan Ibu Idri, Alkitab. Cantiknya luar biasa, pasti lebih cantik daripada Sofia Cuba, betul? Ya, mungkin di tempat ini engkau gantengnya luar biasa, lebih daripada Brad Pitt. Wah, kita bilang beruntung banget, lo lahir bulan lagi jatuh ya, kok hebat banget ya. Dan bukan hanya cantik, dia adalah istri, dia adalah ratu daripada Ahasveros. Kalau dia hanya simpanan masih biasa-biasa, ini ratu loh. Dan zaman dulu belum ada harta gono gini, betul? Jadi apa kata raja, itu milik daripada ratu. Dan bukan hanya itu, Raja Ahasveros ini raja yang sangat kaya raya. Mana buktinya? Ayo kita lihat kekayaannya, nggak main-main loh ya kekayaannya. Coba kita buka ayat ke-4. Di samping itu, baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari sampai 180 hari. Bapak-bapak bayangkan, siapa di sini punya aset yang harus tunjukkan sama bank 180 hari? Nggak ada, betul? Kalau saya terus terang paling sertifikat saya cuma 1 atau 2. Ini 180 hari. Mungkin WC-nya ada di Paris, betul? Mungkin dia punya wastafelnya ada di Papua, betul? Intinya ini kaya raya luar biasa. Dan Wasti adalah ratunya. Harusnya kita bilang Wasti ini aman dong hidupnya, betul? Aman lah menjadi ratu, raja yang kaya raya. Dan bukan hanya itu, dia cantiknya luar biasa. Nggak mungkin lah suaminya meninggalkan dia. Nggak mungkin lah dia diganti posisi. Apa betul? Kalau engkau lihat ending ceritanya, dok seperti itu. Akhirnya Wasti kehilangan segala-galanya. Dan diganti oleh seorang budak wanita Ibrani yang namanya Esther.
Hari-hari ini waktu engkau merasa karena saya sudah aman. Orang-orang bilang, lihat kehadapan saya hebat Bu Indri. Saya orang hebat, saya orang berhasil, saya orang terkenal. Anak-anak saya berhasil. Engkau mulai merasa aman, hati-hati. Tinggal tunggu waktunya terjadi hal yang tidak menyenangkan. Wasti gak pernah kepikir dia bakalan menjadi orang biasa. Dia sangat yakin dengan kecantikan yang luar biasa. Tidak mungkin diturunkan oleh seorang raja. Waktu engkau tangkap hari ini pesan Tuhan, ini harus tercatat baik-baik. Pertanyaan, kenapa Wasti bisa kehilangan ratunya? Apakah ada Will? Wanita idaman lain? No, gak ada. Mari kita lihat yuk di tempat ini supaya ini menjadi pesan daripada setiap kita. Kenapa bisa sampai gitu? Ayat 12, perhatikan. Ayat 12. Ya, ayat 19, maafkan saya, ayat 19. Perhatikan ending daripada hidup daripada Wasti. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap raja dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukan sebagai ratu pada orang lain yang lebih baik daripadanya. Wow, sampai rapat DPR loh. Ini sampai masuk Kongres Amerika. Hanya gara-gara apa kok sampai seorang Wasti yang harusnya hidupnya enak bisa kehilangan segala-galanya? Tahu gara-gara apa? Makanya hari-hari ini jangan bangga hanya dengan sekedar orang ngomong apa tentang gua. Gua itu orang hebat, gua orang berhasil, gua orang terkenal, gua orang yang punya segala-galanya. Gak cukup. Mana buktinya? Apa alasannya? Maka Wasti kehilangan segala-galanya. Mari kita lihat ayat ke-12. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap titah raja yang disampaikan oleh Sida-Sida. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Perhatikan, waktu engkau dan saya menolak titah raja. Waktu engkau dan saya menolak titah Tuhan. Waktu engkau dan saya menolak agenda Tuhan. Waktu engkau dan saya menolak rencana Tuhan, kita bisa kehilangan segala-galanya. Kenapa bisa sampai Wasti menolak? Ini jawabannya, ayat ke-9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan dalam istana Raja Ahasveros. Jangan pertahankan agendamu. Jangan pertahankan rencana kita. Jangan pertahankan rancangan kita. Karena ada kalanya jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Agenda Tuhan bukan agenda kita. Kalau engkau hanya mau, pokoknya aku ikut Tuhan harus agenda saya. Engkau akan kehilangan segala-galanya. Ini fakta. Wasti dikatakan. Dia punya agenda sendiri. Dia bikin happy, yay, party. Gak ada yang salah dengan engkau punya agenda asal sesuai dengan agenda Tuhan. Jangan malah bilang Tuhan dong cocokin sama agenda gua. Enggak seperti itu. Ada kalanya enggak seperti yang kita rencanakan hidup ini. Saya mau tanya, apa burung selalu ada di udara? Terbang-terbang? Apakah selalu bunga ros atau bunga melati atau bunga yang lain-lain itu selalu mekar? Sometimes dia mati. Apakah langit selalu cerah? Apakah langit selalu ada rainbow? No, sometimes ada petir. Artinya enggak selalu seperti yang kita rencanakan. Mana buktinya? Buka Yohanes 2. Kita lihat yuk, enggak selalu. Dalam rumah tangga juga enggak selalu. Yohanes 2 ayat ketiga, waktu ada perkawinan di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata padanya, mereka kehabisan anggur. Logikanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kalau misalkan anak kau menikah, itu pasti udah well prepared, betul? Apalagi zaman sekarang ada WO, wedding organizer, ada EO, event organizer, betul? Kalau undang 500 pasti yang disediakan mungkin 1000, betul? Kok bisa anggurnya habis? Dalam kehidupan ada kalanya gak sesuai dengan rencana kita. Engkau sudah well prepared. Anak saya baru menikah kemarin, 2 sebulan yang lalu. Itu pas mau menikah semua udah well prepared. Tapi tiba-tiba calon mantu saya itu kena DB seminggu. Seminggu 3 hari sebelum menikah. Habis pas baru sembuh, baru aja bernapas. Tiba-tiba pas mau menikah, anak saya diare yang perempuannya. Sampai terlambat acara. Bisa terjadi? Bisa. Ibu ini kan hamba Tuhan. Kok berarti gitu? Apa ibu ini salah? No! Jangan pernah pikir karena engkau sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, automatically bisa gak hal terjadi? Bisa. Makanya harus tahu agenda Tuhan gak sometimes agenda kita. Kalau engkau selalu pikir ikut Tuhan, hari ini doa besok dijawab, belum tentu. Halo? Gak enak banget ya firmannya, gak usah diundang lagi, gak ada masalah. Mumpung sekarang saya ngomong, betul? Gak diundang lagi, gak ada problem ya. Gak jadi jaminan. Mungkin engkau bilang, Bu Indri sih gak ngalamin. Siapa bilang? Saya udah pernah sampaikan sama klien. Kita baru pandemi baru 2-3 tahun. Saya pandemi 4 tahun. Hari Kamis mungkin kalian nongkrong di tempat ini yang enak tempatnya, kafe yang enak. Saya tiap hari Kamis itu di Bandung, di pengadilan negeri. Itu menghadapi sidang, digugat oleh abang kandung saya sendiri, 11 gugatan di pengadilan. Wow! Loh Ibu Indri berarti bukan hamba Tuhan dong. Mungkin Ibu Indri hamba Tuhan gak benar. No, aku lakukan bagianku. Tapi bisa terjadi, bisa.
Masalahnya waktu itu terjadi bagaimana respon kita. Itu yang menentukan. Dan akhirnya dari 11 gugatan, tahu apa yang terjadi? Waktu engkau respon benar di mata Tuhan, dari 11 gugatan, 11 sudah menang di Mahkamah Agung, ingkrah. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Woo! Makanya hari-hari ini jangan marah waktu engkau punya masalah. Saya mau tanya, Sadrak, Mesah, Abednego kurang apa imannya? Betul, dia gak jual imannya loh demi jodoh. Ada di sini yang jual iman demi jodoh? Angkat tangan, bertobatlah engkau. Ya, gara-gara jodoh, Bu, daripada nggak laku, Bu. Aduh, percuma. Ya, bertobatlah kalau engkau dalam Tuhan. Walaupun engkau umur 40 tahun kayak 17 tahun. Saya 62 tahun sekarang, tapi masih oke kan? Nah, itu dia. Makanya jangan pernah engkau jual hanya gara-gara jodoh. Jangan kau pernah jual hanya gara-gara posisi. Sadrak, Mesah, Abednego berkata, sekalipun aku tidak akan memuja engkau. Tapi tetap ada dapur api 7 kali panas loh. Bukan 1 kali, 7 times more than before. Sampai orang-orang yang masukkan api pun mati semuanya. Bisa terjadi? Bisa. Siapa lagi? Daniel. Daniel orang yang sangat mengasihi Tuhan. Gak ada kompromi, sampai makan pun dia jaga. Karena dia betul-betul jaga kekudusan dia. Tapi bisa ngalamin singa. Singanya bukan singa-singa ompong, singa yang kelaparan. Tapi perhatikan, kalau engkau betul-betul dalam Tuhan, singa pun takut sama kita. Amin. Wow, tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Apalagi? Dikatakan apalagi siapa? Paulus. Sebelum bertobat dia fine-fine aja. Sebelum bertobat dia suka siksa orang. Sesudah dia bertobat masuk penjara. Bahkan semua ditulis di Alkitab tentang dia punya catatan Injil. Itu semua dalam penjara. Apa membuat dia menjadi menyerah? No. Siapa lagi? Yabes. Tahu siapa Yabes? Tukang bakso di depan. Tahu siapa Yabes? Yabes itu adalah orang yang paling menyedihkan hidupnya. Dari mulai lahir namanya Yabes. Tahu artinya Yabes apa? Waktu kulahirkan dalam keadaan kesakitan. Ibu-ibu ngebayang nggak? Kita ketemu dengan bayi Yabes. Dan bayi orang Israel pasti cantik, pasti ganteng, pasti lucu, betul? Mata biru, rambut goyang, rambut keriting, betul? Badan imut-imut, betul? Pasti kita bilang, lucunya, lucunya. Siapa namanya? Yabes. Dan Yabes artinya mama melahirkan kesakitan, mungkin papanya selingkuh, mungkin papanya zina, mungkin papanya bangkrut, mungkin papanya KDRT, mungkin papanya menceraikan. Kesakitan seorang mama diberikan kepada anak, harusnya dia bisa marah, betul? Tapi kalau engkau lihat, apa dia marah sama Tuhan? No, buktinya lagu Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, seluruh gereja diberkatin dengan doa Yabes. Wow, ini ada masalah bisa, ada dapur api bisa, ada singa lapar bisa, ada penjara bisa. Yusuf gak ada salah, dimasukkan penjara bisa. Maka tadi saya alhamin 11 gugatan, itu bukan gampang loh bapak-bapak ibu-ibu. 11 gugatan, waktunya, nangisnya, air matanya, tenaganya, malunya, duitnya, semua di sana. Tapi kalau engkau punya respon yang benar, nanti kita akan lihat apa yang membuat kita bisa respon yang benar. Maka hari-hari ini pesan Tuhan, who are you dalam mata Tuhan? Itu menentukan, ya. Nah, kita akan lihat sekarang. Dikatakan tadi di sini mereka-mereka ini semuanya punya masalah, ya. Tadi dikatakan anggur bisa habis, betul? Nah, makanya sampai Tuhan ingatkan ini. Buka Matius 19 ayat ke 30a. Ini pesan Yesus, ini nubuatan Yesus loh. 4 kali Tuhan ngomong di Matius, di Markus, di Lukas. Hati-hati, berarti ini sangat penting. Jangan sampai engkau termasuk di dalamnya. Matius 19 ayat 30a, demikian firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow. Dulunya cari Tuhan, dulunya menyembah, dulunya melayani, dulunya aktif, dulunya antusias. Sekarang where are you? Karena waktu engkau di barisan belakang, hati-hati, buka Ulangan. Jangan main-main kalau engkau di barisan belakang pada akhir zaman ini. Ulangan 25 ayat 18. Perhatikan kalau engkau di barisan belakang. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakang. Dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi bulanan si jahat. Makanya gak heran engkau hancur, makin terpuruk. Karena posisi kita sudah pindah. Engkau boleh ada di tempat ini, tapi posisimu sebenarnya udah di bagian belakang secara rohani. Mungkin kursimu di belakang, tapi belum tentu rohanimu di belakang. Tapi orang yang rohaninya di belakang pasti akan dihajar oleh Amalek. Amalek bicara tentang perbuatan si jahat. Makanya engkau makin memble, makin hancur-hancuran, makin pesimis, makin putus asa. Karena posisinya pindah. Bisa gak orang pelayanan posisi pindah? Bisa. Karena dia tidak tahu identitasnya siapa. Nah, pertanyaan sekarang, who are we di mata Tuhan? Karena kita lebih bangga dengan apa kata orang tentang gua, betul? Kalau kita misalnya foto, di selfie, orang bilang apa? Lihat baju gue yang baru gak?
lihat tas gue yang baru, makanya kadang-kadang tas yang foto, bukan kita, betul? Di meja, betul? Kadang-kadang kita nggak tahu di mana tasnya yang ada, betul? Itu ibu-ibu yang nggak di sini, di Alaska, betul? Betul? Seringkali kita apa kata orang tentang gua? Makanya sampai pakai mobil, mungkin yang mobil supercar. Nggak ada yang salah dengan mobil supercar. Saya juga punya mobil supercar. Tapi jangan itu yang membuat engkau merasa aman. Karena itu semua akan lenyap, akan hilang. Tapi kalau engkau tahu siapa identitasmu, engkau akan bisa bertahan sampai garis akhir. Who are we? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tahu nggak? Kasih rahasia dikit. Kemarin ini kan saya pelayanan, saya agak berapi-api ya kalau pelayanan ya. Tahu nggak, Pak? Waktu saya pas periksa ternyata paha saya semua udah bengkak-bengkak. Karena saya pukul-pukul gini. Ya. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa bengkak-bengkak, tapi engkau kesayanganku, betul? Ya. Kadang-kadang gak bisa tahan. Saya pernah satu kali bawa pelayanan, kerasa kurang hebohnya. Itu dia punya mimbar akrilik ya pecah. Itu sampai mereka bilang, saya bilang, aduh Pak maafkan saya ganti. Jangan Bu, urapannya luar biasa Bu, kata mereka. Mumpung kita hidup, semangat sama Tuhan. We never know. 1 menit ke depan, 1 detik ke depan pun saya gak tahu apa yang terjadi sama saya. Tapi aku bilang Tuhan, aku mau tetap biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu menjadi gaya hidup saya. Amin. Harus seperti itu. Karena semangat membuat engkau bisa mengalahkan masalahmu. Yang pertama, kita lihat ya ada 4 posisi kita di mata Tuhan. Yuk kita buka 2 Timotius 2 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Ada 4 identitas kita supaya engkau di tempat ini sadar. Kalau engkau sadar who are you, maka hari ini engkau akan bisa bertahan sampai pada garis akhir. Yang pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wow. We are a soldier of God. Kita adalah prajurit Tuhan. Mungkin kau bilang, Bu Indri gimana gue mau prajurit? Gue perempuan, badan sekitar 50, sekolah juga tamat SD. Ya gak mungkin lah jadi prajurit. Prajurit bukan bicara tentang baju. Bukan bicara tentang pangkat. Bukan bicara tentang status. Prajurit bicara tentang mental yang never give up. Itu prajurit. Gak ada istilah menyerah. Kalau engkau sudah menyerah, bagaimana engkau bisa sampai garis akhir? Gak bisa, memang hidup adalah peperangan. Gak ada dijanjikan hidup adalah happy, happy, gak ada. Harus ngalamin pikul salib, harus ngalamin sangkal diri, harus ngalamin Getsemani. Memang. Seperti itu. Mungkin kau bilang, Bu Indri ada gak di Alkitab seorang prajurit? Ada. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Nama pribadinya Hana. Hana itu perempuan mandul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau perempuan mandul tuh di Alkitab itu udah terkutuk, dicap terkutuk. Beda dengan sekarang, kalau mandul tinggal sekarang misalnya bisa adopsi, ya bisa ambil anak lain, atau misalnya sekarang apapun bisa, nggak dianggap kutuk. Tapi kalau jalan perjanjian lama dan baru, mandul tuh kutuk dianggap. Dan Hana ini adalah perempuan terkutuk. Pasti mungkin di gereja pun dibedain, mungkin dalam keluarga juga nggak pernah diajak ngomong, tapi dia tidak pernah berhenti ke Silo. Itu yang membuat Tuhan nggak tahan, akhirnya Hana punya 1 Samuel dan 5 orang anak lagi. Apa doanya langsung dijawab oleh Tuhan? No. Dia berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Penina makin jahat sama dia. Anak-anak Penina menghina dia. Bahkan Elkana mulai agak cuek dengan dia. Tapi dia tidak pernah berhenti ke CK7. Waktu engkau mulai malas pelayanan. Capek lah Bu Indri. Buktinya hidup saya seperti ini aja. Mandul ekonomi, mandul ini. Hahaha. Waktu engkau seperti itu, engkau tidak akan sampai garis akhir. Karena ingat, seorang prajurit tidak pernah berpikir kalah. Kalau dia berangkat ke Papua, dia yakin dia pasti menang melawan pemberontak di sana. Itu prajurit. Hana, prajurit yang handal. Dia bukan tentara dengan bajunya, tapi dia punya mental prajurit. Siapa lagi? Perempuan Kanaan. Itu prajurit yang handal. Dibilang anjing sekalipun gak menyerah dia. Diusir sama murid-murid. Ini kadang-kadang kita baru nanti mungkin gak disalam di depan. Udah pindah gereja aja. Itu bukan prajurit. Halo? Sometimes kok gak dianggap. So what gitu loh. Yang penting Tuhan anggap kita. Yes. Yang pertama adalah prajurit. Yang kedua. Apa kita di mata Tuhan? Jadi jangan cengeng. Jangan playing victim. Jangan pesimis ya. Itu bukan prajurit. Yang kedua. Dikatakan adalah apa? Ayat ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraganya. Olahragawan. Wow. Apa olahragawan? Bicara badan besar? No. Engkau bisa punya badan kecil tempat ini. Tapi seorang olahragawan yang sejati adalah olahragawan yang sportif.
bisa menerima kekalahan, dan bisa mengakui kelebihan orang lain. Waktu engkau picik, maunya hanya engkau aja segala-galanya. Lihat orang berhasil, pasti korupsi. Lihat orang cantik, pasti botok, betul? Kalau engkau seperti ini, itu bukan olahragawan. Olahragawan bisa bersyukur apapun keberadaannya. Daud olahragawan yang sejati. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, engkau boleh baca semua bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan itu baik. Padahal jelas masalahnya banyak. Saya mau tanya, siapa yang punya masalah seperti Daud tempat ini? Enggak ada. Daud tuh punya masalah dari mulai kecil loh. Papa mama enggak anggap. Ada acara ibadah dia enggak diundang, yang lain diundang. Apalagi abang-abang enggak nganggap. Setiap ada rapat keluarga enggak boleh ngomong. Siapa lagi? Istrinya enggak nganggap. Maka di sini suami-suami yang enggak dianggap oleh istri itu menderita loh wajahnya. Coba lihat. Mana suami-suami? Coba angkat tangan. Tiba-tiba jadi duda semua di sini, luar biasa. Betul. Suami-suami itu enggak butuh karena engkau mesti cantik seperti artis Hollywood. Kalau engkau tidak menghargai suamimu, itu adalah nightmare sama suami kita, betul? Saya kalau di mimbar ini kayak banteng ketaton. Tapi kalau di rumah nanti Pak Ari jam 4 datang. Kalian boleh tanya, Ibu ini pernah nggak ngelawan? Oh, saya Putri Solo juga kalah Putri Solo sama saya. Kau hargai suamimu, itu sangat bagus. Daud nggak dihargai oleh Mikael. Apalagi dia nggak dihargai oleh anak kandungnya sendiri, bahkan mau dibunuh. Apalagi mertua juga bukan mertua yang sayang sama dia. Tapi pertanyaan, apakah dia bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau begitu? No, dia tetap bilang bahwasanya engkau baik, selama-lamanya engkau baik. Makanya gak heran dia sampai garis akhir. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Mungkin kau bilang, Bu Indri, mana kan itu kan Daud, mungkin karena beda aja Daud sendiri. Halo, kita lihat yuk, saya mau tanya, dalam silsilah Yesus, ada satu nama yang gak kita perhitungkan loh masuk. Tahu siapa? Istri Uria. Baca, Yesus lahir dari istri Uria, Salomo dari istri Uria. Siapa istri Uria? Betseba. Siapa Betseba? Pelakor, mantan pelakor. Mungkin di sini bilang kok itu jadi pelakor aja Bu ini. Jangan. Saya nggak bilang jadi pelakor, tapi dia mantan pelakor. Apa yang membuat namanya masuk silsilah Yesus? Tahu apa? Coba kita lihat, yuk kita lihat ya. Ini powerful luar biasa di tempat ini supaya engkau menjadi pribadi yang seperti olahragawan yang Tuhan mau. Yuk kita buka. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai dengan 3. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawai berkata padanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badannya tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Didapatilah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Wow, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, kalau pas pasangan kita, suami kita dibilang sakit, dokter bilang, dokter spesialis dari Singapura, ini bisa sembuh suaminya, tapi mesti dipeluk sama perawan ting-ting. Saya mau tanya, ibu-ibu siapa yang mau? Kalau aku jambak tuh perempuan langsung. Betul? Enak aja, mentang-mentang gue udah tua, enak aja sama perempuan muda, betul? Pertanyaan, apakah seorang Betseba seperti itu? Dia sangat-sangat respect kepada Daud. Dia melepaskan egonya di atas kepentingan daripada kerajaan. Ini yang membuat makanya dia adalah perempuan yang big heart. Perempuan big heart, laki-laki big heart, hamba Tuhan yang big heart, yang bisa menerima kelebihan orang lain dan menerima kekurangan dia, itu adalah olahragawan yang sejati. Waktu engkau hanya mengeluh, mulai menyalahkan, Tuhan kenapa kok gitu? Padahal dia kan baru bertobat, saya kan udah lama. Halo, kalau sampai orang lebih diberkatin, jangan marah, minimal engkau masih bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Anak saya waktu pas lagi di Australia, terus terang kami nggak punya uang waktu itu. Saya menyekolahkan anak saya, bayangkan S2 dengan hanya 50 juta loh. Itu dia tinggal di kamar temannya selama 2 tahun, tidur di sofa. Pagi-pagi udah langsung ngatur dan begitu. Dia kerja di 2 tempat, di ANZ sama di FedEx. Pagi dia kerja di bank, malam dia kerja di FedEx untuk ngirim barang. Tiap hari dia pakai Vespa butut. Anak saya nggak pernah pulang selama 7 tahun ke Indonesia. Kami nggak pernah bisa ke sana karena nggak punya uang. Apalagi kalau setiap dia pesan makanan, dia beli makanan dari restoran, itu makanan bisa 15 Aussie dollar, itu dia makan untuk 3 kali makan. Untuk makan siang, makan pagi, makan malam. Itu dilakukan anak saya selama hampir bertahun-tahun. Pertanyaan, apakah kita bisa marah? Awalnya anak saya bilang, Mama kenapa? Kok beda? Karena ponakannya, sepupunya, itu juga ada di Melbourne sama-sama. Tapi berbeda total. Yang satu anak saya tinggalnya di sofa bed, di sofa orang, yang ini punya rumah 2 tingkat luar biasa. Yang ini mobilnya Vespa butut, yang ini mobilnya Lamborghini. Mama kok bisa beda? Kan sumbernya sama. Saya bilang mengucap syukur anakku. Karena engkau masih bisa bekerja itu anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sekarang dia boleh berhasil dalam banyak hal. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow!
Belajar untuk menerima apapun keberadaanmu. Jangan marah kalau orang lebih daripada kita. Yang ada kita ucap syukur, Tuhan aku juga mau lebih lagi padamu Tuhan. Itu olahragawan sejati. Yang ketiga adalah apa? Kita lihat. Yang ketiga dalam 2 Timotius tadi dikatakan adalah apa? Mana dia? 2 Timotius 2 ayat ke-6. Seorang petani bekerja haruslah yang pertama menerima hasilnya. Ini apa? Petani. Kalau tadi tentara kan keren ya, betul ya? Betul? Keren dong. Coba kita lihat ya muka pas-pasan aja kalau udah jadi pakai bintang udah beda, betul? Jadi ganteng, betul? Ih, keren banget. Coba kalau dia pakai baju biasa, mungkin biasa. Coba kita lihat misalnya tentang polisi-polisi wanita yang pakai seragam. Wah, keren, betul? Semua kita pengen jadi prajurit. Yang kedua olahragawan. Di mana-mana di Asian Games ada, di Olimpiade ada, keren betul, naik pesawat ya, nanti di foto-foto. Betul ya? Tapi yang ketiga petani. Petani biasa banget Bu Indri. Kenapa jadi petani? Tahu apa yang membuat petani itu spesial di mata Tuhan? Petani tidak ada di kamusnya istilah berhenti menabur. Terus dia menabur karena pada waktunya dia pasti akan menuai. Tapi seringkali kita berhenti menabur. Capek Bu Indri. Saya udah baik tapi dia kurang ajar. Capek Bu Indri, saya sudah ngalah tapi dia gak berubah. Capek Bu Indri, saya sudah baik dicikam dari belakang. Kita mulai ada kata-kata CAPEK. Waktu engkau mulai capek, bukan petani yang handal. Yesus kurang apa menabur rumah kita? Saya bertobat 40 tahun kemudian. Dari mulai nol saya Kristen tapi tidak benar. Tapi Tuhan tetap menabur kasih kepada saya sampai saya bisa ada hari ini. Kalau hari ini engkau membatasin taburan, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Petani tidak pernah berhenti menabur. Orang Kristen berhenti menabur. Taburlah kebaikan. Taburlah kasih. Taburlah pengharapan. Mungkin kau bilang ada di Alkitab Bu Indri, perempuan seperti ini ada. Siapa namanya? Lea. Makanya dalam silsilah Yesus dikatakan Yesus anak Yehuda, betul? Yesus singa dari Yehuda. Yehuda adalah anak siapa? Yehuda bukan anak Rahel, cintanya daripada Yakub. Yehuda anaknya Lea, perempuan yang gak pernah dicintai oleh Yakub. Lea ini adalah hidupnya paling menderita ibu-ibu, bapak-bapak. Tahu kenapa? Mukanya biasa-biasa. Makanya saking biasa-biasanya bapaknya paksa kawin dengan Yakub karena takut gak laku. Pasti orang bilang gini, ini si Lea lahir waktu itu gimana ya? Dunia lagi rontok ya. Karena gak ada bagusnya. Dan dia akhirnya menikah dengan Yakub. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama dia menikah sampai punya anak 6, gak pernah dicintai oleh suaminya. Wow, bayangkan punya anak 6 laki-laki loh. Mana orang Batak sini? Angkat tangan. Gak ada orang Batak sini, orang Papua semuanya. Luar biasa. Kalau Batak sama Chinese itu sama, punya anak laki-laki itu kebanggaan, betul? Lea bukan punya anak perempuan loh, laki-laki loh, tapi gak pernah dicintai. Mana buktinya? Apakah dia marah sama Tuhan? Yuk kita lihat yuk, supaya di tempat ini kalau kau mau belajar dari Lea hari ini. Dikatakan Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ya, itu yang ke-6. Yang ke-1, lihat dulu. Ayat ke-32, lalu mengandunglah Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Apakah dia dicintai habis itu? Enggak tuh. Anak pertama namanya Ruben, dibilang sekali ini dia pasti aku dicintai suamiku. Enggak tuh, suka dibelakangin sama suami lagi tidur. Kalau ngomong kadang-kadang gak diajak ngomong sama suami, gak dilihat mukanya sama suami. Karena memang Yakub gak pernah cinta. Pertanyaan, apakah seorang Lea marah? Apakah Lea kecewa? Apakah Lea bilang, dasar lu kurang ajar? Mari kita lihat, waktu dia punya anak kedua. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Wow, bayangkan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Tidak pernah seorang Lea berkata, Tuhan kenapa suamiku jahat? Tuhan di mana engkau? Gak pernah. Dia selalu bilang sekali ini Tuhan akan mendengar aku. Sekali ini suamiku akan aku. Dia menabur terus pengharapan. Menabur pengharapan dalam Matius dikatakan Yesus silsilahnya dari Yehuda. Yehuda adalah anak ke-6 daripada Lea. Bukan dari Rahel, kecintaan daripada Yakub. Hari-hari ini kalau engkau menabur, lihat tunggu waktunya engkau akan menuai luar biasa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yes. Tabur terus, tabur pengharapan, tabur kasih, tabur pengampunan, tabur mengalah. Masalahnya tapi sampai kapan Bu Indri kita diberikan kekuatan? Karena Tuhan katakan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Pada saat engkau dicobai diberikan solusi dan jalan keluar pada Tuhan sehingga kita bisa menanggungnya. Udah, pegang tuh ayat.
Saya menabur terus di tengah-tengah hal yang tidak baik. Menabur bukan hanya uang. Menabur pengampunan. Menabur kasih. Menabur kepedulian. Waktu engkau lakukan itu petani yang handal. Itu identitas kita. Yesus gak pernah berhenti menabur sama kita loh. Dia tetap menunggu kita. Anakku, aku hanya mengetok pintu. Once you open, engkau makan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti menabur sama kita. Amin. Yang keempat, identitas kita adalah apa? Segambar dengan Yesus. Dan kita adalah twinsy Yesus. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita supaya mereka berkuasa atas udara dan laut. Halo. Kalau engkau segambar dengan Tuhan, ciri khas daripada Yesus adalah apa? Taat kepada Bapaknya. Waktu engkau masih banyak nego, waktu engkau masih banyak ngeles, waktu engkau masih banyak bilang ini tuh, berarti belum. Kita bukan twinsinya Yesus. Twinsinya Yesus bukan karena pakai brewok, bukan. Tapi waktu kita taat. Apakah iblis suka ini? No. Iblis gak suka anak-anak Tuhan seperti ini. Makanya dia serang kita dengan panahnya. Apa yang dilakukan oleh iblis? Kita lihat banyak orang yang terikat di gereja. Buka Lukas 13, gak main-main loh. Jangan pernah pikir kalau kita sudah di gereja automatically kita pasti udah menjadi segambar dengan Tuhan. No, banyak orang-orang yang terikat di gereja. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini orang nggak tahu siapa identitasnya. Makanya hidupnya nggak bahagia. Ada di gereja, ada 18 years. Mungkin dia hamba Tuhan, mungkin dia pelayanan, mungkin dia pakai baju seragam hari ini, mungkin Ibu Indri di sini. Kelihatan. Karena tidak sadar siapa identitas kita. Pertama adalah apa? Halo? Ini ngerti gak sih saya ngomong dari tadi? Pertama apa? Yes, kalau saya bilang prajurit, jawabannya harus apa? Siap dan gitu. Prajurit. Memble prajurit kayak gini mah kalah tahu. Prajurit. Iya, mesti gitu. Harus siap dan optimis. Ya, kayak Kaleb dikatakan, Pak Suuswe bisa menang, betul? Pak Suuswe loh. Masih kayak 17 tahun. Di tempat ini masih umur 30 udah memble. Prajurit. Masih memble prajurit. Masih memble prajurit. Yes, tepuk tangan Tuhan Yesus. Optimis. Yang kedua adalah apa? Yes. Olahragawan. Yes. Gitu dong. Kan badannya kan masih gede. Olahragawan. Yes. Mana gayanya? Olahragawan. Gini. Yeah. Ya bisa. Olahraga itu sportif, bisa menerima kekurangan, bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu dia. Yesus kita adalah pribadi yang seperti itu. Dia tidak pernah jealous, dia tidak pernah envy, dia tidak pernah Gak ada Tuhan kayak gitu. Maka di sini ibu-ibu yang suka gitu kalau ngeliat temannya arisan bertobatlah engkau. Amin. Yang ketiga adalah apa? Kita adalah petani, menabur. Petani. Gini dong menaburnya, petani. Jangan berhenti sampai saya bilang berhenti. Petani. Yang keempat kita adalah twinsinya Yesus. Nah iblis nggak suka. Apa dia pakai? Saya bawa nih sekarang saya jadi tukang obat di sini. Iblis nggak suka kita seperti twinsinya Yesus. Ini apa? Oops. Sebentar ya. Ini apa? Kaca spion. Saya mau tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke Bandung, lihat kaca spion apa kaca depan? Kalau engkau melihat kaca spion, nggak akan sampai di Bandung. Demikian juga kita. Kalau engkau jadi identitas Yesus, kalau engkau menjadi soldier, kalau engkau mau menjadi farmer, kalau engkau mau menjadi tadi dikatakan adalah olahragawan yang sejati, jangan banyak lihat ke belakang. Istri Lot kebanyakan lihat ke belakang, hancur hidupnya. Amin. Si lumpuh suka lihat ke belakang, nggak ada orang yang nolong saya. Tuhan, makanya gak heran lumpuh 38 years. Engkau akan lumpuh terus kalau engkau lihat ke belakang. Mungkin engkau tidak pakai kaca spion, tapi pakai ini. Ini apa? Kaca pembesar. Semua dibesar-besarin. Bangun pagi, udah mikir telur 1 kilo 31.000. Betul. Bensin sekarang naik Bu Indri. Halo, daripada engkau membesarkan masalah, besarkan kebaikan Tuhan. Besarkan kasih Tuhan.
Besarkan kebaikan Tuhan. Besarkan pengampunan Tuhan. Wah! Stop membesarkan masalah. Dari mana orang besar masalah? Dari pagi sampai malam diomongin itu terus. Omongin dong kebaikan Tuhan. Amin. Untuk kita bisa seperti itu. Nah, saya bawa lagi ini apa nih? Halo, harus siap banting setir. Kalau engkau hanya begini-gini terus, nggak akan bisa. Harus banting setir. Yes Tuhan, aku mau jadi identitasmu Tuhan. Harus. Dulu saya tidak punya 4 tempat ini, makanya saya pribadi yang sangat lebay. Dulu kalau ketemu saya, kalian ketemu dengan saya, nggak seperti ini. Saya orang seperti kristal. Kristal memang mahal, tapi kalau disentuh dikit pecah, nggak ada harganya. Itu saya dulu. Tapi sejak aku ikut Tuhan, aku bilang aku mau banting setir Tuhan. Dari yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, aku mau diperhitungkan oleh Engkau Tuhan. Jangan bangga diperhitungkan oleh dunia. Satu saat engkau akan kecewa. Hari ini engkau dihosanakan, besok engkau disalibkan. Tapi kalau Yesus sekali menghosanakan, engkau sampai selama-lamanya engkau hosana di kota Tuhan. Dan yang terakhir, apa nih? Loh, bateraiku udah mau habis. Ini lampu emergency. Mau engkau memiliki status yang seperti maunya Tuhan, gak ada pilihan lain. Kita harus terkonek dengan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan lampu emergency. Udah kepepet, baru cari dia. Udah punya utang, baru cari dia. Udah punya masalah, baru cari dia. No, dia adalah sahabat kita. Intim hubungan dengan dia. Satu lagi terakhir, saya undang ke musik. Nanti aku gak tamat-tamat sini. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Lap iPad. Ini iPad ini paling saya punya kecintaan saya. Tapi kalau dia baterai habis bisa nggak berguna? Nggak bisa, nggak akan saya pakai. Kapan dia bisa saya gunakan? Waktu connect dengan listrik, betul? Waktu terkonek dengan listrik, maka dia akan bisa dipergunakan. Kita harus terkonek dengan Tuhan. Percayalah, kalau engkau tidak terkonek dengan dia, engkau tidak akan tahu siapa identitasmu. Makanya gak heran engkau diomong-ambing oleh dunia. Dunia bilang, lu mah pecundang. Gak mungkin lu seperti prajurit. Gak mungkin lu olahragawan. Gak mungkin lu petani. Gak mungkin lu segambar dengan Tuhan. Tapi kalau kita terkonek dengan dia, engkau bilang, aku spesial di mata Tuhan. Tuhan berkata. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu dari Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Iblis tidak berkuasa atas kesehatan kita, atas keluarga kita, atas bisnis usaha kita. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, kami mengasihi-Mu Tuhan.
Bapak Ibu next Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh sebab itu yuk kita introspeksi diri. Adakah hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan, layakan kami. Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati pelayan-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada mereka yang sudah percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Jadi sekarang kita siapkan roti kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bukankah roti yang diserahkan inilah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan memperingatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terimalah pengurapan dari Tuhan di tahun paradigma yang baru. Hikmat-hikmat yang baru Tuhan berikan. Terobosan-terobosan yang baru Tuhan berikan. Terima. Terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan.
Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga. Para suami, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah mereka. Ajar dan didiklah anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, Kau juga berkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia yang Kau curahkan Tuhan. Kau pimpin setiap langkah mereka Tuhan. Kau bawa terus mereka naik tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Jagalah kekudusan. Engkau adalah generasi penerus yang Tuhan siapkan. Bagi yang belum menikah, Tuhan Kau siapkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Mari untuk single parents, angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Tuhan Yesus, selamatkan kami semua. Seluruh jemaat GBI PRJ. Kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan kembali duduk Bapak Saudara. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Indri Pardede. Tuhan Yesus memberkati Ibu Ustaz dan keluarga. Baik, tiba saatnya kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangan jika ada Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Ada di depan, mungkin ada lagi, boleh sambil mengangkat tangan. Di sebelah kanan juga ada. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan untuk men-scan QR Code di depan. Dan setelah ibadah selesai nanti Bapak Ibu Saudara dapat ke meja sekretariat di depan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sedikit tambahan pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah selesai nanti dimohon bantuannya untuk dapat duduk kembali. Karena untuk mengurangi kerumunan, WL akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara ke arah pintu keluar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara dimohon bantuannya untuk dapat mengisi angket ibadah raya dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Saudara yang membutuhkan untuk didoakan, setelah ibadah selesai nanti Bapak Saudara dapat ke counter doa di depan, karena pengerja siap untuk melayani Bapak Saudara. Kemudian yang terakhir Bapak Saudara, saat ini gereja GBI PRJ menyediakan counter parkir cepat Bapak Saudara. Jadi untuk mengurangi penumpukan di pos parkir di bawah, Bapak Saudara dapat membayar parkir di counter di depan. Baik Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita membersihkan persembahan kita pada hari ini. Baik persembahan persepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir dapat melakukan scan QR persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar. Atau dapat memberi persembahan secara transfer. Dan apabila ingin memberikan secara tunai atau amplop, dapat memasukkannya ke kotak persembahan pada waktu Bapak Ibu meninggalkan ruang ibadah ini. Mari dengan rendahan hati saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik.
Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Unit English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler. Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Pelaksanaannya hari Sabtu 10 September 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Dengan roh iman yang sama, kita percaya dan berkata-kata, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih-Mu atas bangsa kami Indonesia. Hati Indonesia ada di dalam hati-Mu dan pikiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melewati kami Tuhan dari segala pandemi selama ini. Dan Kau meluputkan bangsa kami dari krisis pangan maupun ekonomi. Kami percaya Indonesia selalu ada dalam pikiran-Mu. Dan Indonesia akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami berdoa di era Pentakosta ketiga ini terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melanda di seluruh Indonesia. Engkau melawat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Kiranya pengalaman kasih mula-mula terjadi sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Roh Kekudusan, hikmat dan tuntunan ilahi Allah senantiasa menyertai para pemimpin bangsa kami dalam menjalani roda pemerintahan dan dalam mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini seturut dan kehendak Tuhan agar mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kami berdoa mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyebarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati pelayanannya, kesehatan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan memperluas kapasitas pelayanan hamba-Mu dengan pengurapan ilahi Allah yang dahsyat untuk membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan senantiasa memberkati kesehatan hamba-Mu, keluarga, pelayanan, dan pengembalaan hamba-Mu. Engkau pakai terus Pak Niko dengan kepekaan ilahi Allah dan mujizat yang menyata, menjadi pembawa Pentakosta ketiga sampai ke seluruh bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto. Engkau memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, serta juga orang tuanya. Semua diberkati Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai, penolong, pembela atas hamba-Mu dan keluarga. Engkau juga memberkati profesi hamba-Mu sebagai dokter, serta pengembalaannya di CK7 untuk memuridkan dan menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat kebangkitan besar atas generasi Yeremia di CK7. Kami percaya akan terjadi pencurahan Roh Kudus dahsyat di generasi anak muda di CK7. Dan untuk hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa, bergerak untuk memenangkan jiwa. Kiranya lahirlah pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan melalui generasi ini. Pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat Tuhan sudah diluputkan dari segala sakit penyakit, virus corona, serta dibebaskan dari segala krisis ekonomi. Kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu hari ini. Dan kami siapkan hati kami serta mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya ini berkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi?
Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia.
Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.